Halo. Jadi beberapa bulan belakangan ini Linux lagi jadi bahan perbincangan yang cukup hangat nih. Karena bakal dirilisnya Steam Deck yang mana dia make sistem operasi berbasis Linux. Ya, selain itu ditambah juga dipanas-panasin juga nih sama YouTuber LTT atau Linus Tech Tips yang dia bikin video challenge buat dia pakai komputer dengan sistem operasi Linux buat kesehariannya, buat dia bukan buat dia kerja sih, buat dia ngegame sih, dia bilang tujuannya. Dari hal itu, gue rasa respon orang-orang bakal lebih ke penasaran sama apa sih Linux, dan mungkin bakal banyak orang yang mulai nyoba-nyoba buat install Linux, terus pada akhirnya nyoba-nyoba buat install distribusi-distribusi yang beda-beda nih dari Linux. Nah, maka dari itu gue juga mau ikut-ikutan hype-nya Linux. Karena ya berhubung gue juga pengguna Linux, meskipun belum lama ya, baru kurang lebih 1 tahun. Tapi gue mau nyoba berbagi apa yang gue tahu soal Linux, sama ya iseng-iseng aja kita rekam gitu. Nah, di video ini gue mau nyoba ngobrolin soal Void Linux. Ngobrolin soal apa sih itu Void Linux, uniknya apa, terus mungkin cara installnya gimana, dan lain-lain lah. Gue sendiri baru pakai Void Linux belum lama, baru kurang lebih sebulanan lah. Nah, gue juga masih belajar Void Linux itu apa. Ya karena ada beberapa hal yang beda dari Void Linux dibanding distribusi lainnya. Karena itu berhubung gue juga lagi belajar, gue lagi nyoba-nyoba gimana sih si Void Linux ini berjalan. Gue rencananya mau bikin virtual machine, gue jalanin Void Linux dari situ, mau gue otak-atik lah virtual machine Void Linux itu, jadi biar nggak ngeganggu sistem utama gue juga. Oke, gitu. Mungkin kita mulai dari kenalan dulu nih sama Void Linux. Apa sih Void Linux itu? Kalau kita lihat di websitenya, mereka nyebutin di sini Void Linux adalah sistem operasi umum. Mungkin di sini maksudnya bukan sistem operasi yang difokusin buat programmer atau developer atau pekerjaan atau kebutuhan lainnya. Jadi Void Linux ini ya sama kayak sistem operasi lainnya, sistem operasi berbasis Linux mungkin ya. Ya umum, bisa dipakai siapa aja gitu. Yang menarik dari Void Linux sebenarnya adalah kalau kita lihat di bawah sini ada beberapa hal sih. Not a fork, run it, sama si library diversity. Itu sih yang gue bilang beberapa poin yang bikin si Void Linux ini unik gitu dibandingkan dengan distribusi lainnya. Pertama, not a fork, jadi dia independen, dia distribusi yang bukan anak dari distribusi besar kayak Debian atau Arch Linux. Dia benar-benar sendiri, dia bikin dari awal, dari mentahnya sampai jadi Void Linux. Makanya itu dia punya package manajernya sendiri, dia punya sistem packaging softwarenya sendiri gitu. Sini dia sebutin XPPS adalah native system package manager buat si Void Linux ini. Jadi dia nggak pakai packaging deb, apt, nggak pakai pacman, nggak pakai DNF gitu. Dia punya sistem packagingnya sendiri. Ya, jadi bukan anak dari distribusi besar. Terus yang bikin unik lagi, dia pakai runit, dia nggak pakai sistem dibuat init sistemnya, yang sebenarnya nggak begitu penting sih buat gue. Maksudnya nggak begitu ngaruh. Gue juga nggak banyak melihat perbedaan. Mungkin ada sepersekian detik lebih cepat dalam hal booting sistemnya. Cuma ya gue pribadi sih nggak lihat banyak perbedaan. Cuma sampai sejauh ini cukup enak pakai runit buat nge-manage service-service apa yang bakal jalan di sistem. Terus dia juga mendistribusikan si sistem operasinya ini dengan 2 pilihan si library nih. Jadi kita bisa milih mau pakai Muscle atau pakai glibc gitu. Gue sendiri kurang paham ya, kurang ngerti soal si library karena gue sendiri bukan developer, bukan programmer yang banyak
berhubungan sama si library, tapi ya ada lah mereka ngasih pilihan di sini gitu. Jadi itulah beberapa poin uniknya. Mereka bukan anak dari siapa-siapa, mereka nggak pakai sistem D, mereka pakainya Runit, sama mereka ngasih pilihan buat kita pakai si library apa nih di sistem kita, mau pakai Muscle atau glibc gitu. Nah, terus gimana buat nginstal? Mungkin buat teman-teman yang nemu video ini udah cukup biasa kali ya buat nginstal sistem operasi Linux gitu. Dia juga sama, tinggal download live image-nya, kita burn ke USB kayak biasa, bisa pakai Rufus atau pakai Balena Etcher atau apapun itu. Terus tinggal boot masuk ke live image-nya dan tinggal lakukan si proses instalasinya dari situ. Nah, kalau kita lihat di sini di halaman download-nya dia ngasih beberapa versi, mungkin ya beberapa versi buat kita pakai. Ada 64 bit buat komputer 64 bit. Buat yang mobile juga ada, cuma kurang tahu nih. Belum pernah nyobain juga gitu. Nah, gue juga bakal coba installnya di sistem 64 bit. Dari sini nyediain live image-nya, ada base live image, ada yang udah datang sama XFCE, sama desktop environment XFCE. Sebenarnya keduanya sama karena proses installnya bakal dari terminal, cuma ya mereka ngasih pilihan buat kita masuk ke live image yang punya desktop environment. Kalau kita lihat di sini, kayak yang tadi dibilang, mereka punya beberapa pilihan si library, yaitu glibc sama Muscle. Jadi kalau teman-teman mau nginstal file Linux yang pakai Muscle, bisa download live image yang Muscle, terserah mau yang base image atau yang datang dengan desktop environment atau glibc. Nah, gue udah download live image dari file Linux ini. Karena gue bilang tadi gue mau bikin virtual machine buat gue eksperimen sama file Linux ini. Jadi gue bakal ngelakuin proses instalasinya di virtual machine gitu. Di sini gue pakai Virt Manager ya, program buat ngejalanin virtual machine juga gitu. Di sini gue udah siapin virtual machine-nya, base void di sini karena gue pakai base instalasi biar lebih kecil, jadi nggak dikasih desktop environment karena ya tadi sama aja proses instalasi void ini bakal dilakukan di dalam terminal gitu, meskipun nggak kayak Arch ya, nggak semanual Arch gitu. Oke, kita open dulu. Nah, sebelum dinyalain virtual machine-nya, beberapa hal yang bisa kita lihat di sini, gue ngalokasiin 2 thread CPU dari 4 thread yang ada di laptop gue. Ya, ini bukan laptop kuat juga sih, jadi seadanya aja. Sama 4 GB memori. Harusnya sih cukup ya, karena si Void ini terkesan sebenarnya sebuah distribusi yang minimalis. Bahkan mungkin bisa disebut lebih minimalis dari Arch gitu. Jadi seharusnya 4 GB memori sama 2 thread CPU harusnya cukup. Terus buat storage gue kasih di sini 60 GB. Ya karena tadi di sini gue pengen coba eksperimen, siapa tahu butuh storage yang gede, jadi ya gue kasih aja segitu. Udah, itu apa lagi ya? Ya kurang lebih itu sih kalau untuk virtual machine-nya. Kalau gitu langsung kita nyalain aja virtual machine-nya di sini. Nyala nggak deh? Oke. Oke, kita masuk ke grab dari installernya, dari Live Image Void Linux ini. Tadi gue udah bilang gue make base image ya, jadi dia nggak datang dengan desktop environment. Jadi di sini gue bakal masuk ke client atau ke TTY 1 atau apalah itu, nggak tahu disebutnya. Pokoknya ke terminal. Setelah masuk, kita login. Sini gue langsung pakai login ke root aja. Passwordnya void Linux. Nah,
setelah login di sini dia secara otomatis login ke rootnya shell scriptnya ini ZSH ya kalau nggak salah, atau apalah, yang jelas bukan bash. Nah, kalau gue pribadi gue kurang familiar sama shell script lain, belum banyak ngoprek juga, jadi gue masuk ke bash aja buat di sini gitu. Nah setelah masuk, sebenarnya buat Void dia memang ngelakuin proses instalasinya di terminal, tapi nggak serumit, nggak semanual Arch, karena dia ngasih installer berbentuk terminal UI. Jadi nanti kita bakal dikasih option-option yang bisa kita pilih buat install sistem kita mau kayak apa, atau ya buat konfigurasi sistem kita awalnya seperti apa gitu. Jadi buat yang udah masuk ke sini bisa langsung aja masukin command void installer. Dan jangan lupa ini harus dijalankan sebagai root ya. Nah, sebelum install bisa kita cek dulu. Tadi 60 GB yang gue kasih ke virtual machine ini ada kebaca di sini, jadi gue bakal nginstal semuanya ke situ, bootloader, sistemnya, swap, mungkin gue bakal pakai swap di sini dalam 60 GB itu. Kalau udah yakin bisa langsung aja kita mulai proses instalasinya. Nah, ini dia ngasih kita terminal UI yang bikin kita ya kurang lebih mudah lah daripada Arch, karena kita nggak harus ngetik, kita nggak harus tahu komen apa yang dibutuhin buat konfigurasi sistem kita. Pertama, keyboard. Nah, buat keyboard gue pakai keyboard yang umum-umum aja, keyboard US. Terus di sini dia nge-setupin networknya. Buat yang pakai WiFi, di sini bakal muncul device WiFi-nya. Bisa langsung konekin aja, masukin SSID-nya, masukin password-nya. Harusnya sih dia bisa ngonekin langsung ya. Dan di sini karena pakai virtual machine, jadi dia otomatis udah ke-connect ke networknya host. Yap. Oke, setelah ada network is working properly, kita oke, good to go. Nah sebenarnya network itu dibutuhin buat install Void Linux dari network. Nah dari network itu dia bakal download apa aja yang dibutuhin, dia instalin. Kalau lokal dia ngeinstalin apa aja yang ada di live image kita tadi yang kita download, apakah base live image atau XFCE. Jadi kalau kita tadi di awal milih download live image yang datang dengan desktop environment XFCE, jadi saat kita mau ngelakuin instalasi yang lokal, dia bakal nginstalin juga tuh dengan otomatis si XFCE-nya. Kalau ini karena gue downloadnya yang base image, jadi dia bakal nginstalin base image-nya gitu. Tapi biar lebih yakin, karena gue di sini pengennya install base Void Linux, gue pengennya se-base mungkin, sekosong mungkin, seminimal mungkin. Jadi mungkin network bakal ngasih gue sistem yang kosong banget kali ya. Jadi gue pilih network aja. Masukin hostname, ini nama komputernya atau nama laptopnya, apa aja bisa. Masukin lokal. Nah, di sini gue biasanya make lokalnya Amerika juga ya, US, karena ya umumnya make itu gitu. Dan beberapa program kadang ada yang error gitu kalau nggak make lokal dari Amerika ini. Jadi gue nggak pernah install lokal yang Indonesia, nggak pernah konfigurasi make yang Indonesia. Gue biasanya langsung make yang United States. Nah, baru buat time zone kita pakai Asia, pilih kotanya Jakarta karena time zone gue satu waktu sama Jakarta gitu. Selanjutnya masukin root password, lalu masukin username, void boleh, void user oke. Masukin password username, gue biasanya masukinnya disamain nama root password karena ya kenapa enggak. Terus di sini
dia otomatis juga ngasih kita pilihan mau masukin si user kita ke grup apa aja nih. Udah biarin default aja. Terus selanjutnya dia minta kita buat milih disk mana kita mau install bootloader. Karena cuma ada satu disk yang tadi 60 GB, kita pilih aja. Dia nanya kita mau pakai graphical terminal buat bootloader nggak. Jadi kayak yang tadi di awal, Grab ngasih kita pilihan mau nge-boot kemana. Gue pilih oke aja. Gitu. Selanjutnya partition. Nah di sini buat ngepartisinya, Void Linux ngasih dua pilihan, CFDisk atau FDisk. CFDisk easy to use, maksudnya dia sama ngasih terminal UI juga, jadi kita tinggal masukin angka-angkanya aja tanpa harus tahu komennya atau huruf apa buat ngelakuin apa gitu. Kalau FDisk kan gitu ya. Sini gua pakai CFDisk aja biar ya gampang. Nah kalau si storage-nya, kalau si hard disk atau SSD-nya masih kosong, dia bakal ngasih pilihan tipe hard disk atau SSD-nya. Umumnya sih sekarang udah pada pakai GPT ya, jadi gue milihnya GPT aja. Nah di sini kita mulai partisi. Seperti biasa kita butuh partisi buat bootloader. Sini gue kasih 300 MB aja karena nggak akan nge-boot yang aneh-aneh. Yang lain-lain harusnya cukup 300 MB. Malah mungkin 100 sekian mega juga bisa cukup, cuma biar aman gue pakai 300 mega. Pilih type-nya buat bootloader dengan tipe GPT. Kita makanya EFI system ya, EFI system. Di sini karena gue pakai GPT, gue pakai UEFI system, jadi buat bootloader tipenya EFI system gitu. Nah, selanjutnya kalau gue biasanya setelah partisi bootloader, gue bikin partisi buat swap. Mungkin buat swap di sini 1 GB cukup kali ya. Masukin type-nya, di sini ada Linux swap. Nah, terakhir bikin partisi buat OS-nya. Sebenarnya tergantung sih, kalau mau bikin partisi sistem dan partisi home terpisah bisa dibikin di sini, tapi gue di sini bakal bikin sistem yang nyatu. Jadi root sama home-nya tuh di satu partisi yang sama. Langsung aja oke. Type-nya udah bener, Linux file system. Kalau udah selesai, tinggal di write. Ketik yes. Oke, nah ada tuh, the partition table has been altered. Itu udah oke. Biar yakin. Udah, kita bisa quit. Setelah partition selesai, di sini baru kita nge-pointin nih partisi apa, punya file system apa, atau berfungsi buat apa gitu. Pertama, buat yang 300 MB tadi, dia itu bootloader, jadi makanya vfat specify the mount point ya buat bootloader. Kayak biasa boot EFI gitu ya. Atau nggak harus gede kali ya, boot EFI. Do you want to create a new file system? Bla bla bla. Yes. Oke, selanjutnya ini buat swapnya, kita ada pilihan swap juga. Yes, dan terakhir buat sistemnya atau OS-nya. Nah, mount point-nya dia root file system gitu. Oke. Bikin. Setelah selesai, klik done. Terakhir tinggal install. Nah, sebelum install dia ngasih beberapa warning ya. Kalau bakal ada perubahan di hard disk kita nih. Tadi kita bikin partisi 1, partisi 2, partisi 3. Dia ngasih tahu benar nggak nih mau dihapus nih, mau dibikin partisi baru nih. Ketik yes kalau udah oke, udah yakin, tinggal tunggu Void Linux buat nginstalin base system Linux buat kita pakai nantinya. Jadi sekarang kita tinggal nunggu aja. Oke, sudah selesai. Tadi
nggak tahu berapa menit, nggak dicek, tapi seharusnya sih nggak terlalu lama, tergantung sama kecepatan internet kita. Jadi setelah selesai download sama installing, saya klik OK aja. Dia ngecek lagi sekali lagi, setting apa yang perlu disetting, configuring. Nah, setelah selesai, dia bakal ngasih kita pilihan mau reboot ke sistemnya langsung atau enggak. Buat yang install di PC atau di laptopnya, seharusnya sih aman ya buat langsung reboot, karena bakal langsung otomatis ngelewatin si USB-nya, ngelewatin si live image-nya, langsung ngebut ke sistem yang tadi diinstal. Tapi karena gue di sini make virtual machine, jadi gue mau ngecek dulu si boot ordernya. Nah, di sini gue udah ngeset boot ordernya buat nge-boot ke harddisknya dulu, baru ke live image-nya. Tapi buat yang nggak yakin nih dia bakal nge-boot kemana, bisa pilih no aja dulu. Setelah itu exit installation. Nah, dari sini bisa matikan aja si virtual machine-nya. Matiin virtual machine-nya, terus lihat di boot ordernya. Kalau ternyata di boot ordernya live image yang pertama, bisa dipindahin atau dimatiin aja sekalian gitu. Nah, kalau udah pasti, udah yakin dia nggak akan nge-boot ke live image, bisa langsung deh dinyalain lagi virtual machine. Sini seharusnya dia bootnya ke sistem yang tadi kita install gitu ya. Kita masuk ke sistemnya. Sekali lagi, kita di sini tadi pilih instalasinya yang base install ya, jadi dia nggak akan nginstalin desktop environment buat kita, nggak akan nginstalin yang aneh-aneh lah buat kita. Jadi benar-benar polosan gitu. Di sini tinggal bisa login ke yang tadi gue bikin usernya void, passwordnya masukin, masuk deh kita ke sistem void Linux kita. Nah, karena tadi milihnya base system atau sistem yang benar-benar polosan, tetap nih kita harus nginstalin sendiri program-program apa yang kita butuhin, software-software apa yang kita butuhin. Kita mau install desktop environment sendiri atau nginstal window manajernya aja atau apapun itu, kita harus installin sendiri. Nah, tapi buat di video ini mungkin gue cukupin dulu sekian. Kalau teman-teman tadi pilih downloadnya yang XFCE, seharusnya setelah boot ke sistem kita langsung masuk ke XFCE. Jadi ya harusnya lebih mudah buat setupnya dari situ ketimbang ini. Jadi buat video ini gue udahin dulu nyampe sini. Mungkin nanti bakal bikin lagi kalau niat. Oke, hatur nuhun. Bye-bye.